Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Cici Cuit Channel dimanapun Anda berada. Pada sore kali ini saya akan mengupas tentang fikih ya. Fikih dalam mencari seorang guru agama tentunya ya. Di sini saya menemukan sebuah video dari salah satu Ustadz Salaf yang tadi pagi mengadakan daurahnya di stasiun TV tentang fikih ilmu hadis kalau nggak salah ya, tentang ilmu hadis kalau nggak salah ini, tentang ilmu hadis dalam menentukan sifat-sifat perawinya itu, perawi-perawinya. Nah, dengan adanya ilmu fikih ini kita bisa mengambil kiasnya menjadi fikih dalam mencari seorang guru agama ya. Kan kalau di sini kan syarat-syarat yang tertera di layar Anda itu kan ciri-ciri tentang seorang perawi hadis. Asal mulanya kan tentang klasifikasi seorang perawi hadis yang sahih kan. Nah, dari judul itu kita bisa mengambil kiasnya menjadi fikih untuk mencari seorang guru atau untuk mencari seorang ulama yang akan dimana kita mengambil ilmu dari dirinya gitu ya. Nah, kita akan bahas dimulai dengan ciri-ciri guru yang baik ya. Nah, ciri-ciri guru yang baik ini saya ambil dari kriteria seorang perawi hadis ya, dari perawi hadis yang sahih menurut ulama di sini ya. Saya ngambil kiasnya itu dari ciri-ciri perawi yang sahih itu, kemudian saya transformasikan menjadi fikih untuk mencari guru agama ya. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. Ciri-ciri guru yang baik untuk mencari ilmu itu, yang pertama, ilmu guru itu atau ilmu guru yang akan kita ambil ilmunya itu, dia ilmunya itu bersanad atau tersambung ya, tersambung. Artinya tidak sembarang dia mengucapkan dalil atau hadis atau yang sanadnya diragukan gitu. Nah, kalau ciri guru yang baik itu cirinya dia menyajikan ilmunya itu bersanad gitu. Nah, seperti itu ya sobat. Yang kedua, gurunya adil. Nah, seorang guru itu harus adil. Nah, nanti untuk poin kedua nanti dibahas untuk kriteria yang lainnya ya. Ciri yang ketiga, gurunya zabit ya. Yang ketiga ciri guru yang baik itu yaitu zabit. Nah, nanti penjelasannya dijelaskan di poin berikutnya ya. Yang keempat, tidak sad ya, yang keempat. Yang kelima, ciri guru yang baik itu tidak didapatkan padanya ilat ya. Nah, sekarang ciri ustadz yang poin kedua dari yang tadi ya, yaitu ciri ustadz yaitu adil. Nah, yang dimaksud dengan ciri ustadz yang adil itu yang pertama nih. Jadi seorang guru itu kita harus mengambil dari seseorang yang beragama Islam. Jadi semua ilmu yang kita butuhkan itu harus berasal dari seseorang yang beragama Islam. Karena ini menyangkut agama atau akidah. Contoh misalkan ada seseorang yang ingin belajar agama tapi dia bergurunya pada seorang musisi, seorang penyanyi misalkan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Itu bukan ciri guru yang baik itu. Jadi kalau ingin mencari ilmu agama ya harus kepada orang yang belajar agama secara full gitu. Tidak boleh nyambi gitu. Ini mah penyanyi tapi menjadi guru agama kan gak logis di sini ya. Nah, itu yang poin pertama, yaitu seorang guru itu harus adil, yang dimana dia adalah seorang muslim, tidak boleh yang syirik, tidak boleh orang kafir gitu, tidak boleh dijadikan seorang guru. Yang kedua, baligh. Nah, ciri guru yang baik itu harus baligh. Baligh itu dewasa. Artinya apa? Kalau kita ingin mengambil suatu ilmu gitu, diusahakan dan memang itu suatu keharusan gitu. Jadi orang yang akan kita ambil ilmunya itu dia harus sudah baligh gitu. Karena ini kan kematangan cara berpikir, cara menyajikan ilmu. Jadi tidak boleh kita berguru kepada anak-anak tentang ilmu akidah, ilmu fikih gitu, tapi dia belum dewasa gitu. Dikhawatirkan dia lemah dalam menyajikan dalil-dalilnya gitu. Nah, itu salah satu alasannya. Yang ketiga, ciri ustadz yang baik itu, ciri ustadz yang adil itu contohnya berakal. Nah,
Kalau kita ingin mengambil seorang guru, diusahakan gurunya itu harus berakal sehat, artinya tidak ODGJ. Contoh, ini ada guru tapi kelakuannya seperti orang gila, misalkan tidak mandi, tidak pakai baju, seperti wali yang dari daerah Jawa itu, apa yang lagi viral itu, Wali Sumud ya namanya. Itu tidak layak dijadikan seorang guru gitu. Meskipun dikabarkan dia mempunyai karomah, itu kan cuma isu doang ya, tapi tetap aja dia tidak berakal karena dia orang gila gitu. Kalau menurut orang-orang yang kesaksian orang-orang, katanya dia itu orang gila, jadi tidak layak dijadikan seorang ustadz, meskipun dianggap oleh sebagian orang dia mempunyai karomah. Karena syarat untuk mencari guru, untuk menentukan dia itu guru yang layak, bukan dilihat dari karomahnya, tapi dia berakal begitu. Yang keempat, ciri ustadz yang layak untuk diambil ilmunya itu dalam sifat keadilannya itu dia tidak pelaku dosa fasik. Nah, apa itu dosa fasik? Nah, contohnya seperti pelaku dosa besar, atau contoh dosa besar itu seperti berzina, minum arak, suka dugem, misalkan suka ya hal-hal yang buruk lah, seperti dia nyambi jadi preman atau jadi segala macam lah. Itu tidak masuk kriteria untuk dijadikan guru gitu. Jadi kalau Anda ingin mencari guru, dia harus bersih dari kefasikan gitu, tidak melakukan dosa besar, seperti dia hobinya pacaran, hobinya berzina. Maksud berzina di sini misalkan nih pegang-pegang wanita yang bukan muhrim. Nah, itu tidak boleh dijadikan seorang guru, itu tidak layak karena dia pelaku kefasikan gitu. Terus yang kedua, dari pelaku dosa besar itu contoh lainnya adalah suka berdusta. Nah, jika kamu mempunyai guru yang hobinya berdusta, misalkan dia menceritakan dongeng-dongeng, karomah-karomah yang tidak bisa dibuktikan, nah itu berarti kan dia berbohong, berdusta. Misalkan ada seorang guru ngakunya dia bertemu dengan Rasul di dalam mimpinya, tapi dia tidak bisa menjelaskan Nabi itu seperti apa bentuknya, karakternya gimana, nah berarti dia berdusta. Nah, itu ciri seperti itu tidak layak untuk dijadikan seorang guru gitu ya. Terus dosa fasik yang berikutnya adalah dia bukan seorang ahlu bid'ah. Nah, kalau kamu berguru kepada seseorang tetapi dia merupakan pelaku bid'ah gitu ya, suka membuat ajaran-ajaran baru gitu, misalkan dia hobinya itu ngajak jamaahnya ke kuburan, untuk berdoa di kuburan, untuk ngaji di kuburan, untuk baca yasin di kuburan. Nah, itu bukan ciri guru yang baik. Yang seperti itu harus ditinggalkan karena tidak masuk kriteria gitu. Karena dikhawatirkan kalau kita berguru dengan pelaku bid'ah, maka kita sendiri akan terjerumus kepada dosa bid'ah itu sendiri. Kan itu lebih berbahaya lagi. Lebih mending kita tidak berguru dengan seseorang ketimbang kita berguru kepada seseorang tapi dia itu pelaku bid'ah. Kalau kita tidak berguru, misalkan setidaknya kita menjadi orang yang awam. Nah, sedangkan kalau kita berguru kepada seseorang tapi dia pelaku bid'ah, artinya kita melakukan dosa dua kali. Yang pertama salah, kedua menyesatkan. Itu lebih bahaya lagi, lebih fatal lagi. Nah, untuk kriteria ciri guru yang baik itu, yang poin ketiga kan perawinya zabit ya. Nah, kalau yang ciri zabit itu yang pertama, zabit adalah yang sedikit kesalahannya dalam meriwayatkan suatu dalil. Nah, ini berkaitan dengan keahlian seorang guru ya, tingkatan ilmu seorang guru. Nah, misalkan kita ingin berguru pada orang yang kita nilai sebagai orang yang ilmunya tinggi lah gitu ya. Nah, ini bisa dipakai. Contohnya, kita pengen berguru kepada seseorang tapi kita tidak tahu orang itu berilmu apa enggak. Nah, kita pakai ini. Cari kesalahannya yang paling sedikit. Misalkan si A ini gurunya bagus, ilmunya bagus, tapi suka melakukan kesalahannya sedikit. Misalkan dia lupa menyebutkan nomor ayatnya, kemudian diralatnya lagi, atau dia hafalannya sedikit agak terganggu, misalkan lupa apa samar-samar gitu kalau meriwayatkan suatu dalil, tapi inti dalilnya masuk juga gitu. Nah, ini boleh diambil sebagai seorang guru gitu ya. Karena ini sudah masuk klasifikasi guru yang baik. Karena kan setiap orang kan memiliki kelemahan ya dalam ilmu agama itu. Ada yang fasih dalam hafalannya, ada yang kurang, ada yang setengah-setengah gitu. Nah, kita bisa ngambil dari yang itu. Nah, sedangkan istilah zabit ini ada dua macam. Yang kedua zabit sodr, yang ketiga zabit kitab. Nah, ini berkaitan dengan seorang guru yang menjaga hafalannya. Ada yang dia demi menjaga hafalannya dia meriwayatkan suatu dalil itu langsung dari kitabnya gitu. Misalkan kalau mau ngajar nih, dia tidak mau sok-sokan gitu. Mentang-mentang dia sudah dapat gelar profesor, doktor, misalkan kuliah di luar negeri, misalkan ya sampai ke Maroko gitu. Tapi karena dia merasa sombong, tiap ngajar dia nggak pernah bawa kitab. Jadi dia ngandelin isi kepalanya aja, misalkan. Nah, kalau memang dia bisa menjamin bahwa ilmu yang diucapkannya itu 100% gitu ya, mulus gitu, tidak ada kekurangan kalimat kata atau penempatan dalil itu, ya nggak apa-apa, dia mengajar tanpa kitab gitu ya. Tapi kalau orang yang baik itu, kalau guru yang baik itu tetap dia akan membawa kitabnya, meskipun dia hafal Al-Quran 30 juz, hafal hadis ribuan hadis, misalkan perawinya komplit,
karena dia tidak ingin melakukan kesalahan, tapi saat mengajar dia tetap akan membawa kitabnya sendiri gitu ke majelisnya dia gitu, sehingga para jamaahnya itu terlindungi dari kesalahan dia sendiri gitu. Nah, ini ciri guru yang sangat baik sekali untuk diambil ilmunya ya. Nah, demikianlah Sobat Cici Cuit Channel dimanapun Anda berada, kajian bukan kajian ya, pembahasan tentang fikih dalam mencari seorang guru agama. Nah, yang saya ambil kiasnya dari video YouTube ya, video YouTube dari Ustadz Salaf yang tadi pagi mengadakan kajian ilmiah ya di stasiun TV-nya. saya transformasikan menjadi ilmu fikih mencari guru agama. Nah, asalnya ini kan poin-poin ini kan asalnya tentang tentang ciri perawi hadis yang baik, yang sahih gitu. Judul asalnya itu. Kemudian saya robah menjadi fikih mencari fikih mencari guru agama yang baik. Nah, mudah-mudahan ini agak sedikit pas gitu ya. Kalau kurang ya mohon dimaafkan karena ini kan cuma kias saya aja gitu. Pada asalnya kan manusia itu kan mempunyai pilihan sendiri-sendiri ya. Mau dia mencari guru agama itu berdasarkan sanad keluarga, berdasarkan rekomendasi seseorang. Nah, itu boleh-boleh saja. Cuma yang saya sampaikan ini cuma alternatif saja, alternatif bagi sobat-sobat semuanya jika ingin mengambil seorang guru. Nah, kriteria ini boleh dipakai gitu ya, lumayan lah biar kita nggak terlalu tersesat dalam mencari seorang guru. Kan kita tahu sendiri ya, di zaman modern seperti ini banyak fitnah tentang agama itu sangat besar sekali ya. Kita tidak tahu dia itu seorang guru yang baik apa yang buruk ya, yang bisa menyesatkan kita kapan saja gitu. Karena banyak orang-orang yang tidak layak untuk menjadi guru, dia mengajarkan ilmu di depan umum, ditonton jutaan orang gitu, tapi arahnya dia justru malah mengarahkan orang-orang itu menjadi seorang pelaku ahlu bidah gitu kan, pelaku dosa syirik gitu. Itu sangat mengkhawatirkan sekali ya. Baiklah Sobat Cici Cuit Channel dimanapun Anda berada, untuk sore ini saya akhiri sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman Anda biar kita bisa membahasnya lebih lanjut di kolom komentar ya. Baiklah, untuk sore ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.